Ini dia alat tambahannya, ada sikat panjang kayak gini ya teman-teman, dan juga ada ini. Nanti kok jangan lupa Dạ đã nâng con subscribe, Nào, subscribe, chắc đây subscribe, chắc đây subscribe. chắc đây Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai semua, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku nggak mau liburan, tapi di video kali ini seperti yang di judul, aku mau perbaiki saluran air yang tersumbat ya teman-teman. Jadi aku mau perbaiki pipa air. Nah, ini tetap akan liburan karena liburan itu adalah hobinya nenekku itu jalan-jalan ya teman-teman. Nah, berhubung sekarang sudah mau dekat Kuonien atau tahun baru Cina atau bisa disebut dengan Imlek, makanya aku tuh udah mulai bersih-bersih rumah gitu teman-teman. Dan saluran air ini salah satunya yang harus aku bereskan, yang harus aku perbaiki. Sebenarnya nggak disuruh sih sama si bos, cuman aku itu kerjanya nggak enak kalau salurannya mampet kayak gini. Jadi biasanya bos laki-laki dan bos perempuanku itu mereka datang kalau misalkan sudah mau dekat Kuonien ya teman-teman, bantu aku untuk bersih-bersih kayak yang agak berat gitu, jendela, kemudian dispenser dibersihin semuanya sama bosku ya teman-teman. Cuman karena dekat-dekat ini setelah Kuonien ini dia itu anaknya mau nikahan, makanya mereka itu nggak sempat untuk datang ke sini teman-teman. Jadi terpaksa aku itu bersih-bersih sendiri. Bukannya aku nggak bisa bersih-bersih sendiri ya teman-teman, cuman ya karena waktunya itu nggak cukup, waktunya itu sangat mepet karena aku tiap hari itu bolak-balik rumah sakit. Jadi nenekku itu harus cuci darah ya teman-teman, dan juga harus periksa dokter. Nah, dan dia juga itu senang itu jalan-jalan. Jadi kalau misalkan pagi aku sampai siangnya ke rumah sakit, nanti istirahat bentar masak, kemudian nyiapin makannya nenek. Setelah itu istirahat dia sebentar, aku juga istirahat ya teman-teman, aku kan juga bisa capek. Nah, jadi habis itu istirahat sekitar 1,5 jam, dia keluar jalan-jalan lagi teman-teman. Jadi aku tuh benar-benar nggak ada waktu ya. Jadi makanya aku bersihin semuanya itu nyicil teman-teman. Jadi nggak barengan gitu ya. Aku cicil hari ini tuh aku mau beresin keran air ini dulu, baru kalau besok ada waktu sorenya habis pulang nganterin nenek cuci darah itu, aku mau bersihin bagian dapur ini ya teman-teman. Jadi aku itu di situ kerja, bukannya hanya jalan-jalan aja, dan jalan-jalan itu pun itu kerja ya teman-teman. Bukan kemauan aku sendiri dan bukan untuk senang-senang, itu untuk kemauan majikanku, yaitu nenek itu ya teman-teman. Aku mulai dulu untuk perbaiki saluran airnya ya teman-teman. Jadi aku udah siapin ini apa namanya, sarung tangan, dan juga ini nanti kita pakai terakhirnya aja ya teman-teman. Ini tuh kayak obat gitu biar salurannya nggak mampet. Jadi aku pakai ini. Aku ini beli sendiri di pasar, tapi nggak pakai uangku sih, pakai uangnya bos. Ini dia alat tambahannya, ada sikat panjang kayak gini ya teman-teman, dan juga ada ini. Sebelum itu kita cuci dulu bekas aku masak yang tadi ini ya teman-teman. Oke, setelah kita cuci bekas makan tadi dan bekas masaknya, kita bersihkan dulu sampai bagian luarnya ya teman-teman. Baru setelah ini kita gosok bagian dalamnya juga.
Jadi ini tuh harus rutin dibersihkan ya teman-teman, soalnya wastafel di rumah majikanku ini tuh sering banget tersumbat airnya, itu suka nggak mengalir ya teman-teman. Ini aku mulai untuk bersihin bagian dalamnya. Aku pakai alat ini tuh biar kalau misalkan ada gumpalan-gumpalan di bagian tengah atau apa itu bisa kedorong sama alat ini. Jadi alat ini itu bisa masuk. Kalau misalkan aku pakai selang kayak yang di kampung itu ya teman-teman, itu nggak bisa, soalnya selang di bagian dalam itu belok-belokan ya teman-teman. Makanya pakai alat ini itu praktis banget. Ini tuh manualnya ya teman-teman. Ada yang lebih canggih lagi tuh pakai mesin. Itu kata bosku sih, aku belum pernah lihat. Aku biasanya kalau di kampung terus sumbat tuh pakai gala teman-teman. Oke, jadi ini aku udah selesai bersihin. Nah, aku juga bersihin bagian atas-atasnya itu, soalnya ini aku udah lama banget nggak bersihin ya teman-teman. Maklum lah, aku liburan terus, jalan-jalan terus, jadi ini aku bersihin. Soalnya sudah warna kuning gitu, jadi harus disikat ya teman-teman sampai bersih, biar kalau dilihat itu nggak kayak jorok gitu ya teman-teman. Sebenarnya musim dingin ya teman-teman, kalau pegang air itu udah nggak enak banget, tapi ya begitulah resiko pekerjaannya. Nah, jadi ini aku udah selesai, aku bersihin peralatan buat bersih-bersihinnya itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita tuangkan ini serbuk ini tuh kayak soda api gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi aku udah selesai bersihin saluran airnya. Jadi itu rutin aku lakuin ya teman-teman, biar nanti tuh nggak numpuk. Kalau misalkan jarang-jarang dibersihin kayak gitu, nanti bakalan numpuk ya teman-teman, jadi bakalan tersumbatnya itu lebih parah. Jadi makanya aku tuh inisiatif sendiri sebelum dia numpuk. Kalau misalkan aku ada waktu, aku luangin buat bersihin saluran air ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kalian terhibur. Terima kasih banyak buat kalian yang udah stay dan buat kalian yang udah mampir di vlog saya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Buat kalian yang belum, jangan lupa bantu saya agar channel saya ini bisa lebih maju dengan cara ketik subscribe, like, share, dan komen. Oke teman-teman, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.